Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renaldi Dwi Cahya dengan NRP 5007-2210004 dari kelas Fisika 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang dinamika partikel. Definisi dari dinamika partikel adalah suatu cabang mekanika yang mempelajari penyebab bergeraknya suatu benda. Suatu besaran yang menimbulkan gerak benda adalah gaya. Oleh karena itu, pada dinamika partikel akan menyajikan tentang beberapa gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang dihasilkannya. Dalam materi ini juga disajikan bagaimana hubungan resultan gaya yang bekerja pada benda dan percepatan yang menunjukkan benda. Hukum tersebut disebut hukum Newton. Seperti yang kita ketahui, hukum Newton biasanya digunakan untuk menganalisis beberapa masalah dinamika partikel yang sederhana, seperti gerak pada bidang datar, bidang miring, dan sistem kontrol. Hukum Newton tentang gerak benda adalah hukum yang biasa digunakan untuk mencari tahu dinamika benda dan merupakan dasar dari mekanika klasik. Kesimpulannya, hukum Newton menjelaskan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang dihasilkannya. Hukum Newton sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan hukum 1 Newton. Apa itu hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton menyatakan bahwa suatu benda tidak akan bergerak selama gaya yang bekerja padanya adalah 0, atau suatu benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak jika tidak ada gaya lain yang mempengaruhi. Hukum 1 Newton dirumuskan dalam persamaan sigma F sama dengan 0, dengan sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. Selanjutnya hukum 2 Newton. Hasil eksperimen Newton menunjukkan bahwa gaya yang diberikan pada benda akan menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan kecepatan, sehingga hukum 2 Newton berbunyi, sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap massa. Hukum 2 Newton dirumuskan dalam persamaan F sama dengan ma, dengan F adalah gaya yang bekerja pada benda, M adalah massa benda yang diberikan gaya, dan A adalah percepatan benda yang diberi gaya. Ada juga persamaan lain bila gaya yang bekerja lebih dari 1, yaitu sigma F sama dengan sigma ma. Kemudian yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton sering disebut sebagai aksi-reaksi, di mana gaya yang diberikan adalah aksi dan gaya yang dialami sebagai konsekuensinya adalah reaksi. Maka hukum ketiga Newton dapat dirumuskan sebagai sigma F aksi min sigma F reaksi. Hukum 3 Newton adalah setiap ada pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.